Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang request dari beberapa audiens terkait dengan kinerja saham-saham atau perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya yang dominan dengan lahan industri. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemudian juga ada usulan dari sebagian teman-teman di grup Telegram, karena sekarang ini marak adanya penipuan yang mengatasnamakan Mang Amsi dan juga Syariah Saham. Nah, teman-teman nanti perlu meneliti kembali dan berhati-hati kalau memang misalnya ada yang menawarkan baik secara japri maupun di room Telegram, menawarkan modal profit namanya, atau misalnya apapun bentuknya atau namanya, modusnya sama, yaitu ada titipan modal yang bisa dilipat gandakan dalam beberapa waktu yang singkat begitu ya. Nah, ini contohnya, beberapa contohnya. Yang pertama ini bahkan jumlah membernya itu hampir menyamai aslinya begitu ya, ada 15 ribuan. Namanya ini teman-teman harus hati-hati, adminnya Syariah Saham _real. Kemudian untuk grupnya Syariah Saham dengan M-nya double. Nah, ini adalah palsu ya teman-teman. Nah, modusnya biasanya menggunakan ini, ada all trade, kemudian misalnya 140% per minggu begitu. Kemudian ini, nah seperti inilah biasanya menjanjikan keuntungan yang cepat dalam waktu singkat. Kemudian dia juga pakai foto saya, ini acara entah kapan begitu. Jadi patut diwaspadai oleh teman-teman, dan biasanya modusnya menyetorkan data diri kemudian kirim ke admin. Dan teman-teman juga bisa mengecek jumlah yang online-nya itu sedikit sebenarnya gitu. Ini boleh jadi yang ada di situ itu ya komplotannya mereka juga ya. Jadi yang pertama ini Syariah Saham _real, satu lagi Syariah Saham _saham, jadi ulang sahamnya ya. Ini juga palsu, ini membernya baru sedikit, tapi lihat modusnya sama ya, modusnya sama, menggunakan sistem kontrak 1 minggu, dikunci dananya dapat sekian persen. Nah, ini modusnya sama tapi orangnya bisa beda-beda, maka filter utamanya ada di diri kita masing-masing ya. Dan di beberapa video sebelumnya juga, dan juga di beberapa kesempatan saya sering mengingatkan, kalau ada yang seperti itu silakan laporkan ke Telegramnya No to Scam. Kemudian ini boleh dikopas ya, kemudian kirim di message-nya atau di pesannya tersebut. Dan teman-teman juga perlu memahami modus mereka, bahwa yang namanya lembaga investasi bodong atau apapun namanya itu kerap iming-imingi masyarakat dengan bunga yang tinggi, imbal hasil yang tinggi. Ini masih baru, beritanya baru Desember kemarin. Dan ini juga ciri-ciri investasi bodong menurut OJK. Pertama adalah menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat dengan minim risiko. Kemudian legalitasnya tidak tercantum di OJK. Dan ketiga, ini yang paling sering sekarang, memanfaatkan nama tokoh masyarakat, public figure. Sekarang public figure itu kan bukan hanya tokoh agama atau misalnya selebritas, juga influencer misalnya, yang ngebahas tentang satu hal atau call ya, key opinion leader di satu kata kunci. Misalnya kalau saham syariah biasanya dikaitkannya dengan siapa gitu, kalau misalnya sedekah dikaitkannya dengan siapa. Itu kan banyak dijadikan objek atau dijadikan akun untuk salah satunya menipu orang lain. Kemudian informasinya terbatas, tidak dijelaskan akan diinvestasikan di mana gitu, kemudian legalitasnya apa. Simple aja, dengan menggunakan grup Telegram seperti ini mereka menipu ya. Jadi setelah ada video ini, teman-teman harap berhati-hati, dan juga silahkan sebarkan video ini ke teman-teman lain supaya lebih berhati-hati. Nah, ini juga teman-teman juga boleh mengupdate ya, misalnya fintech lending dan investasi ilegal ini per Oktober, mungkin sekarang sudah ada yang terbaru. Pantengin aja di websitenya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang emiten tadi ya, properti lahan industri. Tapi sebelumnya seperti biasa, ini adalah disclaimer, hanya informasi bukan rekomendasi. Jadi silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nanti kalau ada untungnya silakan
bersedekah atau berinfak ke yang terdekat. Kemudian kalau rugi itu risiko masing-masing sendiri ya. Nah, kita mulai dari profil ketiga emiten yang dibahas di video ini. Ada Pura Delta Lestari atau Demas, kawasan industri Jababeka, dan Bekasi Fajar Industrial Estate. Nah, ini kode sahamnya Demas, Kija, dan BES. Nah, ketika kita mempelajari laporan keuangan terbaru yang 2020 akhir tahun ya, ini sudah setahun, maka kita bisa ngecek kalau total asetnya paling besar adalah Kija, baru Demas, dan BES. Tapi Kija ini utangnya gede juga begitu ya, dan utang yang paling kecil tuh Demas. Ekuitasnya paling besar Kija gitu, kemudian tapi kapitalisasi mah lebih besar Delta Mas begitu. Nah, ini yang menarik, meskipun ekuitasnya gedean Kija, tapi pendapatannya gedean Demas. Laba bersihnya apalagi, Kija ini malah rugi, BES juga rugi. Kemudian dari sisi pendapatan, Kija memang membukukan kenaikan gitu ya. Tapi kalau laba bersih justru Demas yang naik tipis di saat yang lain mengalami kerugian besar. Harga per lotnya paling murah adalah BES, baru kemudian Kija dan Demas. Nah, kalau kita kaji dari rasio keuangannya, maka dari sisi profitabilitas atau keuntungan yang paling menarik adalah Demas 24%, yang ini minus, yang ini minus. Kemudian rasio margin laba bersih Demas ini fantastis 51%, ini minus, ini minus. Earning per share-nya Demas juga paling bagus begitu, yang ini minus. Kalau nilai buku BES ya paling besar begitu. Nah, tapi PBV-nya BES juga. Tapi kalau price to earning itu Demas. Debt to asset Demas ini hampir nggak punya utang, dan kalau nggak salah utang ke banknya 0 kalau Demas itu. Dan paling besar adalah Kija. Kemudian kalau debt to equity juga Demas, Kija paling besar ini. Ya. Kemudian current ratio ini yang fantastis BES begitu. 10 kali. Nah, teman-teman dari sini bisa melihat kalau sekilas dari sisi profitabilitas dan solvabilitas itu Demas mengungguli dua pesaingnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Kita menggunakan seperti biasa PBV relatif 5 tahun terakhir ini ya. Kalau saya gunakan ini 5 tahun terakhir. Nah, ini kita bisa cek Demas itu rata-ratanya di 1,54 kali selama 5 tahun terakhir. Kija di 1,05 dan BES 0,48. Jadi meskipun BES ini nilai bukunya masih di atas, tapi memang selalu seperti itu, dalam 5 tahun juga nggak sampai setengahnya nyampe nya gitu ya. Nah, itulah pentingnya belajar relatif PBV gitu ya. Nah, ini juga book value-nya kan Demas 115, Kija 252, BES 452. Nah, ini BES meskipun masih jauh dari harga sekarang katakanlah, tapi rata-ratanya emang paling banter di 0,5an, jadi mungkin sekitar 220-an. Itu sudah katakanlah sudah rata-rata nilai kalau tercapainya di sekitar 220. Nah, ini adalah asumsinya. Kalau kemahalan itu Demas 222, Kija 322, BES 286. Wajar. Kemurahan ini 133, 210, 150. Tapi kalau normalnya Demas itu katanya 179 gitu. Kemudian Kija 264. BES 218 ya. Jadi memang kalau dibandingkan, kita bandingkan dengan harga sekarang, tadi sudah ada book value-nya, kemudian ini katakanlah ini asumsinya harga mahalnya ya, harga mahalnya gitu, kemudian ini harga murahnya atau supportnya, ini resisten, ini support, kemudian ini adalah rata-ratanya di sini tengah-tengah gitu. Jadi ini overvalued, ini price in, ini undervalued, asumsinya seperti itu. Nah, kita bisa cek gitu, kalau harga terakhirnya Demas 238, Kija 175, dan BES 150, maka kita bisa ngecek ke harga mahalnya itu ya, ke 286, BES masih ada potensial 91%, Kija 84%. Nah, ini yang menarik, Demas malah sudah kemahalan katanya seperti itu. Kalau misalnya supportnya masih jauh, Demas 44% karena ada di 133. Kemudian Kija malah masih untung gitu ya, 20% karena dari 210. Kemudian nah, kalau BES ini sekarang ada di harga support atau di harga undervalued-nya gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, ini rata-ratanya kalau Demas itu sudah bahkan sudah lebih
sudah kelebihan, maksudnya sudah overvalued. Kenapa? Karena asumsinya di 179 tadi ya. Kalau KIJA masih ada 51% lagi ke harga normal rata-ratanya begitu ya, di 5 tahun terakhir ini 45%. Sekali lagi ini ada disclaimer on, dan teman-teman harus mempelajari kembali bukan hanya PBV-nya juga, tapi juga ada PI-nya, ada juga kalau properti itu menggunakan net asset value. Jadi menghitung tanah yang belum terjual itu berapa, kemudian dibagi dengan jumlah saham. Mungkin di video lain nanti kita akan bahas lebih detail. Ini hanya berbicara tentang rasio sederhana menggunakan price to book value. Kenapa Demas sekarang dianggap mulai mahal? Karena memang Demas performanya lebih dari yang 3 ini begitu ya, lebih dari yang, nah ini kan kita bisa lihat di rasio ini Demas outstanding lah dibanding 2 yang lain tuh. Di saat yang lain membukukan kerugian, Demas masih membukukan keuntungan. Di saat yang lain minus, ROE-nya Demas masih besar, ROE dan NPM-nya begitu. Kemudian utangnya masih terjaga. Dan satu lagi, Demas ini memiliki riwayat dalam 5 tahun terakhir membagi dividen dengan jumlah yield yang besar di atas 5 sampai bahkan mungkin di atas 10%. Dan itu menjadi nilai lebih buat Demas itu sendiri. Dan teman-teman boleh pelajari lagi ketiga emiten ini dengan benar dan teliti begitu, bukan hanya sekedar sekilas dengan rasio-rasio saja, tapi juga dicek lagi dengan asumsi yang lain. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah berkenan menyimak dan juga memberikan usulan untuk channel ini. Tetap dukung dan support karena kedepannya akan banyak video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, salam investasi amanah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.